ada problem yang lebih besar dari kehidupan kita dari pandemi ini. Apa? Ketika Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Semuanya pada saat itu ibadah semua nggak? Jatuhnya ibadah semua. Ibadah semua. Bahkan setiap langkahnya jadi ibadah. Setiap langkah ibadah begitu ya. Keringat yang jatuh jadi ibadah. ya. Dia berkata begini, saya juga punya Tuhan. Ya. Jadi sama-sama punya Tuhan ini, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana itu jawabnya tuh, Ustaz? Iya. Saya beruntung dengan kondisi saya sekarang ini karena memang setahu saya selama ini saya sibuk ya. Mendidik anak anugerah dan amanah saat ini. Itu spesial. Ketika kalian penjarakan aku berkhalwat berdoaan dengan Tuhanku. Allahu Akbar. Kalian mengusir aku dari tempat ini, aku bertamasa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ETC dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di podcast kali ini. Luar biasa, tamu kita kali ini bersama Ustadz Kamal. Masya Allah, bagaimana kabar nih, Ustadz? Alhamdulillah. Lama kita tidak jumpa. Ya, dengan kondisi saat sekarang ini memang ya kita harus bijak-bijak menyiasati ya. Iya. Jadi memang pengennya itu ya silaturahim, saling bersua dialog ya. Tapi dengan kondisi saat sekarang ini, alhamdulillah Allah masih berikan kita kesehatan ya. Kemudian kita silaturahim tetap terjalin. Iya. Amin. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Sehat, ini ya? kita sebenarnya masih dalam dakdikduk, Ustaz. Iya, kok bisa dakdik itu gimana itu? Ini corona ini, Ustaz. Oh, gitu. Jadi tapi alhamdulillah Ustaz sehat ya. Ya alhamdulillah sehat walafiat. Oh, sehat. Keluarga sehat, Ustaz? Keluarga sehat. Keluarga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Saya senang juga ini lihat Ustaz Arfa ini, beliau lebih ceria hari ini. Karena waktu dulu itu kita ketemu sama beliau ini belum masih single ya, sekarang sudah. Jadi penyebab ceria Iya, bisa jadi. Jadi aura cerianya itu lebih bersinar ya, mungkin karena sudah ada Allah berikan kesempurnaan agama itu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah ya kita doakan semua Arfah ini sakinah keluarganya insyaallah. Amin. Pemirsa, para sahabat ETC TV dimanapun Anda berada, hari ini kita bakal sebenarnya lebih kepada ngobrol. Ya, betul, Sat ya. Jadi tidak serius, santai, ngobrol biasa, dan beliau akan memaparkan beberapa motivasi. Ya, tema kita pada kali ini adalah bagaimana menuju sukses dalam bulan Ramadan. Jadi sebenarnya ada problematika ini, Sat. Iya. Ini serius kayaknya nih, Sat. Wah. Kalau problematika serius, Sat nih. Biasanya problematika itu tergantung kita menyikapi ya. Oh, iya. Berat ketika kita tidak mengerti solusinya, dan ringan ketika mengerti solusinya. Gimana? Problemnya itu sudah semuanya, setiap problem itu Allah sudah kasih jalan keluar itu. Gak mungkin ini yang luar Allah biasa itu nih, Sat. kasih problem dari segi berat dari ekonomi, berat atau dari segi diuji dengan sakit, diuji semua, setiap kita semuanya punya problem ya. Tapi Allah itu berikan juga jalan keluar. Sebenarnya Allah mau melihat kita saja kualitas keimanan kita ya. Gimana? Problemnya apa ini kok kelihatannya agak serius renyah gitu. Jadi kalau kita bawa serius ini bawaannya bisa stres juga, Ustaz. Kalau kita bawa santai juga, itu dia yang perlu ditanyakan gitu. Karena saat sekarang ini problemnya itu, Ustaz, orang bingung bagaimana itu mengoptimalkan amal ibadah gitu kan. Baru sekarang ini pandemi, Ustaz. Pandemi, tapi pemerintah saat sekarang ini kan melarang kita untuk berkumpul ramai, melarangkan kajian dan sebagainya. Tapi malah di luar itu, Ustaz, ada mall dibuka, orang-orang jalan-jalan bisa, tempat rekreasi juga dibuka, Ustaz. Padahal kan kajian ini juga penting bagi saya itu, Ustaz. Contoh saya misalnya jadi masyarakat umum gitu loh, Ustaz, yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Saya pengen menuntut ilmu, saya pengen pendalaman agama gitu, Ustaz. Tapi dibatasi dengan peraturan tersebut. Tapi di sisi lain saya juga, gimana sih kok masa kita dibatasi tapi yang ini kok nggak dibatasi dan sebagainya. Nah, bagaimana ini kira-kira ini, Ustaz? Iya, baik. Ini problem kita bersama ya. Artinya kita melihat kondisi saat sekarang ini memang harus bijak ya. Bijak. Iya, satu sisi
kita juga berharap bahwa yang menentukan kebijakan itu ya tentu pemerintah ya. Dalam hal ini ketika pemerintah menetapkan sebuah kebijakan, tentu dia sudah melibatkan aparat dari berbagai instansi ya, institusi ini kemudian mengambil keputusan gitu ya. Dia berfatwa, oke begini semacam ini. Itu harus kita backup. Artinya karena mereka sudah punya pakar-pakar tentu di bidang. Nah, satu sisi memang kita tidak, atau mungkin kita bisa kasih masukan juga bahwa ada sesuatu hal yang kita sendiri tidak konsisten. Sebenarnya rakyat itu mereka itu sami'na wa ata'na kalau menurut saya ya, sami'na wa ata'na dengan keputusan itu, tapi ketika keputusan itu konsekuen. Nah, ini permasalahannya nih ketika tumpang tindih, yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini silakan dan sebagainya. Ini jadi rakyat itu oke lah kalau begitu institusi ini sudah bermusyawarah kemudian memberikan sebuah keputusan untuk ketetapan sebuah negeri. Tapi kita harus tahu bahwa di Indonesia itu enggak rata-rata juga mereka itu orang berpendidikan dan mereka juga punya pemilihan nasib apa? Itu bagaimana? Pendidikan. Gitu. Ibarat kata saya ini masyarakat yang kontra lah, bukan yang pro gitu. Saya memposisikan diri saya kepada masyarakat yang kontra bahwa saya butuh ibadah. Kenapa saya dilarang kajian misalnya? Atau bukan dilarang ya, lebih kepada dibatasi gitu. Sementara yang lain itu tidak dibatasi. Saya pengen mengoptimalkan. Nah, bagaimana itu? Jadi memang ini saya bilang tadi di awal tadi bahwa tentang dunia bisnis ya. Yang bisnis beberapa tempat-tempat itu dia cuma memutar waktu saja, tetap jam segini buka, bedanya nanti sebelum maghrib dia udah tutup atau selesai tutup, cuma itu saja bedanya. Jadi memang saat sekarang ini kembali ke kita sendiri ya. Kalau kita bergantung kepada orang-orang atau keputusan orang-orang yang mempunyai keputusan atau aturan, itu mereka punya aturan main-main. Tapi menurut saya seperti ini, bahwa ada kaidah dalam Islam itu meninggalkan sesuatu yang mudarat itu lebih baik daripada mengambil yang ada manfaatnya karena mudarat ini. Tapi dengan kondisi saat sekarang ini kita harus bijak juga ya, harus bijak juga karena ternyata saya perhatikan begini, Sarfa. Saya sedih banget, ada sebuah tempat yang pada saat itu saya sholat Isya. Sholat Isya. Berarti Isya kan dalam kondisi jamaah di masjid. Sholat Isya itu, dan itu nggak satu tempat. Jadi setelah saya pengajian di sini selesai, kemudian saya break sholat Isya, saya perhatikan ketika dalam sholat Isya itu di sini berjamaah, sampingnya lagi di situ. Jadi di sini yang pakai masker pakai sajadah, itu yang di ruang inti. Di ruang pinggiran itu yang pakai masker nggak pakai sajadah. Kemudian yang satu lagi itu nggak pakai masker, nggak pakai sajadah. Jadi kita ini seakan-akan terpecah belah jadinya. Artinya ada sekat jarak antara ada sekat di sini. Persaudaraan kita ini. Jadi kita pada saatnya ingin mau menghindari sebuah yang mudarat, tapi satu sisi kita ini terpecah belah dengan kondisi saat sekarang. Dan sementara mereka ini kalau lagi shopping atau katakan ke sebuah tempat itu mereka antri rapi dan itu jumlahnya itu banyak ya. Itu problemnya maksud saya tadi itu, Artinya ini kan nggak satu, Kata Ustadz tadi juga bilang ada beberapa kan. Nah, sementara yang shopping ini bukan jaga jarak lagi udah. Bahkan mereka memang tiap hari itu ya, kita kan mungkin pada saat itu loh, kita kan butuh makan, kita butuh refreshing. Begitu jawaban mereka. Ya siapa yang nggak butuh makan, dan semua orang butuh refreshing. Loh, tapi satu sisi ada juga yang bertanya, loh kita kan mau beribadah. Emang pada saat beribadah itu kita dalam kondisi berwudu, dalam kondisi suci. Kemudian berada di tempat yang suci, menghadap zat yang maha suci, setelah itu akan melahirkan orang-orang yang suci. Tentunya seperti itu. Dan berada di bulan Ramadan, bulan yang suci. Nah, ini saat sekarang ini maka dalam hal ini memang kita harus bijak ya. Artinya kita bisa memantau kondisi saat sekarang ini. Tapi kalau versi saya, versi saya saat sekarang ini, tentu seperti saya bilang tadi bahwa pemerintah ketika menetapkan sesuatu tentu ada orang-orang yang dilibatkan, pakar-pakar yang dilibatkan. Tapi satu sisi ini di blow up terus ini sama media-media ini, sehingga kita sendiri itu merasa terhantui dengan hal yang semacam ini. Nah, maka dalam hal ini kita sesuaikan saja kondisinya. Kalau memang pada saat itu di situ memang zona merah, maka pada saat itu kita ambil
kebijakan saja. Kebijakan pemerintah. Iya, kebijakan pemerintah. Tapi ada satu sisi yang memang berada di luar. Bahkan suatu ketika saya bertanya, ini perkampungan ini kenapa tidak ada pakai masker? Nggak pakai masker. Kemudian mereka bertanya, Ustadz, di sini coronanya nggak berani masuk kemari karena terlalu jauh. Yang semacam ini juga mereka nggak kenal yang semacam ini. Bahkan mereka bertanya, Ustadz Kamal, itu gimana sih? Corona itu siapa? Siapa katanya? Dia nanya, Corona itu siapa? Artinya mereka berjalan seperti hal yang biasa saja. Memang terkadang sesuatu problem itu yang paling besar itu yang menghantui kita 80% itu dari dalam diri sendiri. Iya. Jadi kita membuat bumerang, ditambah lagi yang memang terkadang kita mau melihat media saat sekarang ini dari kita memang dihipnotis benar-benar sehingga kita itu terbentuk dengan hal yang semacam itu. Iya. Maka kembali bahwa kita punya Tuhan di sini. Kita punya Tuhan. Itu bedanya kita orang tidak punya Tuhan dengan orang yang punya Tuhan, bahwa apapun ketetapan itu adalah ketetapan yang terbaik. Tapi ada yang bilang begini, saya tunggu dulu. Kalau Ustadz bilang tadi kita punya Tuhan, masalahnya ini orang yang pro atau orang yang, kan ini ada pro kontra sebenarnya. Ya. Dia berkata begini, saya juga punya Tuhan. Ya. Jadi sama-sama punya Tuhan ini, Ustadz. Iya. Nah, bagaimana itu jawabnya tuh, Ustadz? Iya, tentu dalam hal ini versi Tuhan kita. Versi Tuhan kita. Tapi Tuhannya sama bagaimana, Ustadz? Tuhannya sama. Oh gitu. Jadi memang ya Tuhannya sama, berbeda pendapat. Itu beda pendapat. Berbeda pendapat itu kita nggak bisa kita paksakan. Iya. Kita dialog semacam ini. Mungkin ada orang yang mengkritisi kita bicara begini. Tapi ada juga pakar. Mungkin pakar-pakar semualah pakar obat ya pada sebagainya, semuanya silakan berbicara dan sebagainya. Jadi dalam kondisi saat sekarang ini, nah kita yang menyampaikan hal ini tentu perbedaan pendapat itu tidak bisa dielakkan. Jadi ketika yang jelas itu, ketika seorang itu mengambil sebuah keputusan dan dia yakin dengan keputusan itu, insya Allah apapun yang terjadi sama dia, itu biasanya justru ketika orang yakin dengan apa yang dia putuskan. Bismillah, ini Ramadan ini, COVID kelihatannya ini berbeda dengan di awal waktu booming dulu. Kemudian dia berangkat, kemudian dia sholat, yakin sepenuh hati sepenuh jiwa, ya Allah, saat sekarang ini bulan spesial. Kalau bulan spesial ini, yang next time mungkin 11 bulan aku mungkin saya itu lalai, maka saya mengoptimalkan selama 1 bulan ini mau menikmati bermesraan dengan Engkau ya Allah. Maka kalaupun pada saat sekarang ini saya memang harus terjadi yang sesuatu yang tidak inginkan, maka jadikanlah itu sebagai musabab saya lebih dekat kepada Engkau ya Allah. Jadi kembali memang kita ke menurut saya ini ke keyakinan masing-masing. Kemudian ketika orang sudah mengambil keputusan itu dan dia siap menerima, karena setiap orang punya resiko ya. Betul. Setiap keputusan ada resiko. Iya, keputusan apapun yang dilakukan ada resiko. Maka kalau ditanya saya pribadi, berangkat sholat. Berangkat. Tetap berjamaah. Tetap berjamaah dan yakin dengan apa yang dilakukan itu. Kemudian berjamaah tetap, tapi kita ambil pada saat itu sisi yang positifnya, kita tetap berjamaah tapi tetap kita jaga pada saat itu dengan artinya ada ikhtiar. Ada ikhtiar juga. Betul. Jadi kita memang mungkin ada jaga jarak juga, mencuci tangan juga, jangan lupa masker, kita ikuti aturan yang ada, tapi tetap bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kalau menurut saya ini memang harus kebijakan itu penting ya. Jadi kalau kita semuanya, karena memang ya aparat juga manusia, ketika dia memutuskan itu bisa benar bisa salah, sementara kita juga orang berpendidikan juga, dan kita punya karakter masing-masing. Nah, maka tunduk kepada Allah sebuah hal sami'na wa ta'na, kepada pemerintah ini juga kita bisa pertimbangkan. Jadi di sini kita bisa mengambil kebijakan tertentu, tentu dengan hal-hal ya bolehlah kita berkumpul bareng, tentu menjaga cuci tangan, pakai masker atau jaga jarak dan sebagainya. Tapi kita tetap bermesraan sama Allah sehingga Ramadan itu tetap optimal. Jangan sempat nanti ini Ramadan ini sepi, sunyi dan sebagainya. Kemudian justru pas waktu ngabuburit ini rame. Ini musibah ini. Terus gimana? Kemudian datang aparat, kemudian datang ke sebuah masjid, kemudian dia tunjuk-tunjuk itu. Ini kenapa mengadakan dan sebagainya? Ketika ada orang pada saat ingin berbuka, kemudian mau berbuka barang ada di kafe dan sebagainya, dia diam dan sebagainya. Nah ini sekarang kurang bijak. Jadi tidak masalah kita berikan masukan kepada aparat ataupun kita kritisi juga bisa semacam itu. Kan demi kebaikan juga. Untuk kebaikan, dan kita tidak ada di situ rasa benci dan sebagainya. Karena kita juga sebagai warga negara
Dan ini Indonesia. Kita juga ingin Indonesia sama-sama baik, rakyatnya baik, semuanya aman, tapi ibadah juga baik. Betul, ya, jadi ya kembali ke kita dan yakin dengan pada saat kita mengambil keputusan. Saya rasa seperti itu Arfa ya. Iya. Jadi gimana? Saya mau nanya dulu ini. Nanya apa, tahun kemarin ini kan Ustaz Arfa ini kan mungkin ketika itu buka sahur sendirian ya. 2001 ini sudah ada berbuka dan barang bersama gitu. Mungkin ada yang lebih spesial. Tentu gitu. Saat. Tentu ya. Berapa bulan ini saya lihat ini. Cuman ada memang hal-hal yang tidak perlu dipublikasikan. Karena iya. saking spesialnya. Rahasia ya. Ya, nanti jomblo-jomblo malah berpikir balik. Gitu. Yang tadinya masih mau lama menjomblo malah. Gitu, ingin segera. Segera. Gitu. Gitu. Motivasi untuk kebaikan, terinspirasi sebuah hal yang baik itu tidak masalah ya. Hadis bin Ni'mah, ini Ni'mah kan? Ni'mah azim. Ni'mah azim, Masya Allah. Saya rasa seperti itu. Ustaz Arfa. Ada juga sebenarnya yang menarik untuk kita bincang-bincang itu, Sat. Iya. Dulu memang kita tuh gencar-gencar, Sat. Bagaimana menghindari anak-anak ini dengan pengaruh gadget. Artinya anak-anak itu kan dulu kalau udah main gadget itu memberikan dampak yang sangat bahaya sebenarnya. Karena dia bisa melintang kemana pemikirannya, penglihatannya bisa dilihat segala sesuatu dan bebas di gadget itu. Tapi sekarang ini tidak bisa kita pungkiri, Sat. Mau tidak mau anak-anak harus berinteraksi dengan gadget tersebut. Karena ilmu berasal dari situ sekarang. Nah, sebagai seseorang tua misalnya nih, Sat, apa yang harus kita lakukan itu, Sat? Kita tidak bisa mungkin menyelami kalau dia sudah masuk ke dalam dunia gadget itu, kita nggak bisa memantau begitu dalamnya kehidupan dia. Nggak mungkin kita 24 jam mengontrol dia, kita akan capek dan lelah. Betul. Maka penguatan jiwa itu penting, Ustaz Arfa. Kalau tidak, dia akan menggunakan Artinya, orang tua harus memberikan penguatan jiwa kepada anak. Karena ini sebenarnya netral ya. Gadgetnya netral. Gadget itu netral. Tergantung seseorang itu. Dan itu perlu orang tua. Jadi di sini. Tapi kalau saya sendiri, Ustaz Arfa nanya sama saya, gimana dengan kondisi saat sekarang ini? Mereka kan fokus mau tidak mau kan memang online ya. Dan menggunakan ini. Betul, gitu ya. Saat belajarnya kan lewat situ. Justru kalau Ustaz Arfa nanya ke saya beruntung dengan kondisi saya sekarang ini. Saya beruntung dengan kondisi saya sekarang ini karena memang setahu saya selama ini saya sibuk ya. Saya sibuk mengurusi umat juga. Mengurusi umat. Sehingga anak saya itu saya antar berangkat sekolah, pulang dan sebagainya. Ketika mereka tidak sekolah, di situ saya semakin fokus. Ada kedekatan tersendiri. Bahkan saya merasa mesra dengan anak-anak saya itu ketika terkadang sholat. Jadi peran ayah terperankan gitu, Satya. Jadi justru kalau saya ditanya ya, pemirsa, kalau saya ditanya, nggak apa-apa info hebat. Karena ternyata saya merasa pendidikan saya itu yang selama ini ya, tapi ini nggak semua orang setuju dengan saya, itu nggak semua setuju. Tapi dengan pendidikan yang saya dalami selama ini, kemudian bagaimana saya metode mendidik dan sebagainya, ternyata pendidikan yang sangat berpengaruh itu justru di rumah, Sarafa. Pendidikan yang berpengaruh kepada anak. Anak itu justru di dalam rumah. Dan saya ketika saya ajak mereka sholat, kemudian saya imamnya gitu ya. Kemudian setelah salam saya cipika-cipiki, saya berpelukan dengan mereka. Kemudian setelah itu kita sudah sholat, baik, silakan ambil Quran. Kemudian saya lebih fokus mengontrol mereka Qurannya. Kemudian saya lebih fokus. Jadi saya juga pendidikan itu, lembaga pendidikan itu dia punya metode pendidikan. Seorang ayah juga punya metode pendidikan. Tapi saat sekarang ini memang sangat disayangkan sekali ketika kita dengan kondisi saat sekarang ini ada keputusan bahwa tidak boleh sekolah dengan begini. Kita ambil aja kebijakan. Ternyata nilai positifnya kita kuatkan pendidikan itu di rumah. Jadi basis pendidikan itu berada di rumah. Bagaimana seorang ayah itu, dia adalah siapa di situ? Kalau ibu adalah madrasah. Jadi ayahnya itu kepseknya, kepala sekolahnya. Jadilah rumah itu sekolah. Jadi sekarang sudah matching ya. Jadi kita sebagai kepala sekolahnya, ibu sebagai madrasahnya, jadi bekerja sama, berkolaborasi di sini. Jadi emosional dapat, pendidikan dapat. Jadi kita dengan kondisi COVID ini nggak kehabisan cara kita. Selalu saja ada kreatif. Bagaimana mendidik anak saat sekarang homeschooling, kita mendidik mereka itu dengan didikan terbaik, emosional juga kita dapat. Kita juga berharap next time mereka juga berada di
COVID ini selesai, kemudian mereka bisa sekolah, berinteraksi dengan teman-temannya, karena kita perlu juga mengupgrade kecerdasan emosional mereka dengan bersahabat dan sebagainya. Tapi dengan kondisi sekarang ini juga kita bisa mengoptimalkan dengan pendidikan dalam rumah tangga, dan itu adalah Ustaz Rafa harus tahu, pendidikan itu yang sangat berpengaruh sekali itu adalah peran seorang ayah. Peran seorang ayah itu. Peran seorang ayah. Dan anak saya 7, saya didik mereka. Iya. Dan alhamdulillah saya merasa puas ya. Saya merasa puas ketika saya mendidik, keberadaan saya itu dengan 7 anak saya itu, saya nggak terlalu banyak menyumpuli mereka dengan seabrek ilmu ini. Nggak seperti itu. Saya justru nggak terlalu instan ingin mencepatkan anak-anak itu ilmu ini yang mau saya kembangkan ke anak-anak. Artinya itu butuh waktu dan perlahan. Iya, justru yang sekarang ini yang saya kembangkan, bahkan yang saya sedang transfer ke anak-anak saya itu kasih sayang aja. Kasih sayang. Jadi bagaimana saling menyayangi. Iya, saya kalau sekarang ini ya salaman, berpelukan. Rahmatan lil alamin. Iya, kemudian saya cipika-cipiki. Begini, Ustaz. Dan ini mohon maaf saya potong Ustaz ya. Ini kan bagi Ustadz, artinya kan Ustadz punya kapasitas untuk hal itu. Nah, yang menjadi problemnya Ustadz, ini banyak orang tua yang tidak memiliki kapasitas di situ. Dan membuat mereka itu galau dengan kondisi saat sekarang ini. Dalam memberikan pendidikan apa yang harus diberikan kepada anak. Ada nggak Ustadz, Pak, maksudnya tips atau mungkin saran, masukan kepada orang-orang tua tersebut? Jadi nggak semua orang, terkadang orang tua juga basicnya berbeda-beda. Nah itu masalahnya. Ketika orang tua basicnya berbeda-beda, tentu terkadang saya pakar ekonomi, tapi masalah pendidikan saya angkat tangan. Kurang. Sebenarnya begini, saya mau meyakinkan bahwa kepada para ayah, kepada para ibu, setiap manusia itu diulangi Ustaz, kita fokus ke kamera. Apa yang ingin diyakinkan kepada ayah ini Ustaz? Bahwa Anda seorang ayah atau seorang ibu, yakinlah bahwa Anda punya metode. Jadi masalah pendidikan itu bukan kita harus sekolah pendidikan, kemudian sarjana pendidikan dan sebagainya. Tapi setiap manusia, Allah sudah ilhamkan itu rasa ingin mengajari, ingin mengayomi dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu harus mati cara. Dalam hal ini kemudian bagaimana saya nggak bisa mendidik anak saya? Saya nggak bisa mendidik anak saya dengan kondisi saat sekarang ini, bagaimana mereka ini nanti dan sebagainya. Tidak. Bahkan justru saat sekarang ini Syarafa harus tahu. Apa itu, Ustaz? Mohon maaf ya, semakin sekolah tinggi itu manusia, baik itu bapaknya, ayahnya atau ibunya, itu sudah semakin tidak pede mendidik anaknya. Jadi orang tua ilmunya semakin tinggi, dia juga semakin tidak pede mendidik anaknya dan menitipkan kepada orang lain. Nah, ini permasalahan terbesar. Jadi sebenarnya ini saya kembalikan lagi ayo dong, kita kembali ke diri kita sendiri. Selama ini kenapa kita mengatakan tidak mampu, sementara kita mencari uang mampu, karir kita harus kita bangun dan sebagainya. Itu kenapa kita mampu, sementara mendidik anak itu anugerah, dan itu kita menganggap kita tidak mampu. Kita balik mindset ini. Mendidik anak anugerah dan amanah saat ini. Itu spesial. Tapi ini menarik kata-kata antum tadi saat bahwa bisa membentuk bisnis, bisa scale up, semakin luas, segala macam. Ya pangkatnya semakin tinggi gitu kan. Tapi mendidik anak. Jadi sebenarnya ada ilmu yang memang saat sekarang ini terkadang kita lupakan. Apa itu, Ustaz? Memang metode pendidikan itu saat sekarang ini memang itu lebih utama sama kita, dan itu sekarang ini hilang. Kenapa? Karena orientasi kita ini karir. Kemudian anak ini dikasih jajan, dikasih uang sekolah, dekat dari segi fisik, jauh dari segi hati. Ini mau tidak mau Anda harus kembali. Kenapa kita bisa menguasai ilmu ini, kemudian ilmu pendidikan ini kita lupa. Ternyata saat sekarang ini, maka saya bilang tadi, ada pendidikan seorang ayah, seorang ibu, itu pendidikan tinggi. Semakin pendidikan tinggi, semakin nggak pede bagaimana cara mendidik anak. Kenapa dia bisa itu? Karena orientasi dia adalah bagaimana nominal bertambah, rekening bertambah, dan itu dia kejar ilmu itu. Maka saat sekarang ini kita balik bahwa anak ini adalah anugerah. Anak ini anugerah. Jangan sempat anak ini nanti kan kalau sudah berpendidikan artinya sudah terkumpul lah semua gitu, udah terkumpul semua yang kita segala inginkan, yang kita inginkan sudah ada lah. Gitu kemudian mau tidak mau kan ada penyakit yang nggak bisa diobati, dan itu tua. Nah, ketika sudah penyakit tua ini nanti, kita kan fisik sudah berbeda, cara berpikir sudah lemot, fisik juga lemot. Maka saat sekarang itu apa yang kita lakukan? Jangan sempat, ini pemirsa ya, jangan sempat dengan usia kita mau istirahat tenang-tenang di usia yang senja itu, istilahnya. Anak ini yang kita harapkan ini adalah bagaimana anak inilah nanti yang akan menjadi bunganya bagi kita.
Artinya dia sekuntum bunga yang harum di usia kita yang sudah tua. Iya, dia menjaga nama baik kita, namanya, akhlaknya baik. Tapi justru, nah ini kita ambil hikmahnya. Disinilah kedekatan emosional kita, dan ini sekarang momen yang kita baik. Jangan sempat nanti ketika kita nanti sudah berusia tua, usia senja, kemudian pensiun, katakanlah seperti itu. Anak ini justru menerkam orang tua. Iya, salam. Dan ini banyak kejadiannya, Ustaz. Iya. Luar biasa memang. Nah, ketika pada saat ini harus tahu ya, ketika anak ini menerkam orang tua, ini kan anak ini kan bisa memberikan yang terbaik buat orang tua dan bisa mendatangkan mudarat sama orang tua. Jadi dua-duanya memungkinkan. Iya. Jadi kita sekarang mau pilih yang mana? Jadi kita tidak bilang saya kan bukan bukan seorang pendidik dan sebagainya. Tidak, memang mau tidak mau kita harus jadi pendidik. Tapi ada juga yang beranggapan begini, Sat. Oke lah, saya tidak bisa menjadi pendidik. Ini biasanya ditanggapi begini, Sat. Ini karena terlanjur masuk sedikit, gak apa-apa lah, agak melebar dikit ya. Saya nggak bisa mendidik, ya sudah, karena saya tidak bisa mendidik, saya punya harta, ya udah saya cari harta saja, saya kasih pendidik ke orang lain. Nah, menurut Ustaz ini bagaimana tanggapan begini? Kemudian dia memanggil guru ya? Ya, acak guru ataupun apalah, dibiayain semahal-mahalnya untuk memberikan pendidikan, alasannya karena dia tidak bisa mendidik dan punya duit. Iya. Jadi hal yang semacam ini tidak semuanya salah dan tidak semuanya benar. Wah, ini yang tidak semuanya salah yang mana, yang tidak semuanya benar yang mana? Iya, tentu emosionalnya berbeda Sarafanya. Artinya anak ini cerdas dari segi ekonominya, dari segi pokoknya belajar ini, dia pintar dengan keilmuannya. Tapi kedekatan dia seorang anak itu justru emosionalnya nyambung kepada gurunya. Jadi tidak sama orang tuanya. Iya, jadi saat sekarang ini maka saya bilang tadi, orang tua itu terkadang dekat dari segi fisik, jauh dari segi hati. Baik. Ada sesuatu hal ilmu yang nggak semua ilmu seorang seorang orang tua itu menguasai semua ilmu ya, nggak semua kita menguasai ilmu, tapi bisa kita datangkan guru-guru yang memang dia pakar ini, tapi harus satu yang kita ingat, bahwa emosional, bahwa dia merasakan keberadaan bahwa saya adalah ayahnya dan ini adalah ibunya. Betul, dia merasakan itu, bahwa perhatian dan sebagainya, dan dia mengerti, karena memang kita nggak semua ilmu dapat kita kuasai, itu impossible. Dan ini memang banyak terjadi di keluarga yang agak menengah ke bawah, menengah ke atas jarang kita. Iya, maka saran saya saat sekarang ini, jadilah pendidik. Siapapun kita harus jadi pendidik. Terus gimana maksud sekarang ini? Kenapa ke pelajaran ini bisa, pelajaran ini. Padahal Allah sudah menanamkan jiwa pendidik itu dalam diri kita. Tanpa pun dia harus sekolah ini. Sama di kampung-kampung itu terkadang nenek-nenek kita itu sekolah rakyat. Iya. Tapi anaknya itu dapat kasih sayang, kemudian dapat belayan, kemudian dari situ anaknya kemudian stabil, termotivasi untuk belajar. Artinya Allah sudah menanamkan jiwa insting keibuan seorang ayah. Luar biasa. Itu. Saya rasa seperti itu. Nah, sekarang ini saat kita bulan Sya'ban menuju Ramadan. Kira-kira bagaimana nih saat untuk kemudian kita bisa mensukseskan Ramadan kita nih? Biar itu benar-benar optimal Ramadan kita ini. Kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala maksimal itu, Ustaz. Ini terakhir, Ustaz, bagaimana kira-kira, Ustaz? Masalah ibadah itu tergantung individu masing-masing ya. Sehingga Rasulullah mengatakan itu, aku heran ya dengan urusan orang mukmin itu. Apa Rasulullah bilang, Ustaz? Aku heran dengan urusan orang mukmin itu. Jadi dia dikasih nikmat, bersyukur, dapat pahala. Dia diuji, dia bersabar, dapat pahala. Wah, luar biasa. Ini bisa jadi quote nih, Ustaz nih. Dia dikasih nikmat, bersyukur, dapat pahala. Dia dikasih ujian sabar, dia dapat pahala juga. Jadi begini, ada sebuah yang indah itu dari Ibnu Taimiyah itu. Kalian mau apa dengan diriku? Jadi ketika kalian membunuhku, aku mati dan aku fisabilillah. Allahu Akbar. Ketika kalian penjarakan aku berkhalwat, berduaan dengan Tuhanku. Allahu Akbar. Kalian mengusir aku dari tempat ini, aku bertamasa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nggak mempermasalahkan kondisi. Jadi dengan kondisi Covid sekarang ini, ini kan kondisi Covid saat sekarang ini, ataupun pada saat itu dia memang dengan kondisi apapun pada dasarnya, bagi sekarang permasalahannya bagaimana menginstal keimanan itu, mengupgrade keimanan. Justru Covid ini membawa kita berkhalwat, berdoaan dengan itu yang saya maksud. Jadi dia nggak pernah masalahkan dengan kondisi. Kenapa? Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa?
Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Betul sekali. Tidak pun kita. Jadi ibadah itu bukan harus berada dalam masjid, menghadap kiblat, dalam keadaan sujud dan sebagainya. Jadi ibadah itu terkadang pun berada di sebuah tempat pun ternyata hati itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah Jadi anggapan orang masih banyak yang menganggap bahwa saya bisa dekat dengan Allah di masjid. Atau di kajian. Padahal ketika kita mengingat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bahwa Allah itu dekat gitu saja. Sama halnya dengan yang tadi disampaikan bahwa semakin kita dalam keadaan sendirian, tidak bisa kemana-mana, ya, kita semakin berduaan dengan Allah. Iya. Jadi sebenarnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu memang umumnya kalau kita lagi beribadah itu sholat berjamaah, ada tempat dan sebagainya. Tapi hasil dari itu adalah pada saat itu dimanapun kita berada itu adalah menimbulkan rasa muraqabatullah. Jadi kalau sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia udah nggak lihat tempat pada saat itu. Jadi ketika berada di sebuah tempat itu kan hasil ya. Ketika dia belajar, dia belajar di situ. Tapi hasilnya dia bekerja bahwa di situ dipantau Allah. Dia sendirian, dia bersama Allah. Dia melakukan aktivitas dia bersama Allah. Jadi ibadah itu saat sekarang ini begini. Ibadah itu umumnya orang itu kan kita memantau beranggapan ibadah itu ritual lah ya, berada di masjid dan sebagainya, kemudian kita puasa. Tidak, justru pada saat kita Ramadan, kita maksimalkan Ramadan ini. Loh, kamu umpamanya protes, ini kan bulan Ramadan ini Ustaz Arfa. Kenapa kamu kerja sana kerja kemari, kerja sana kerja kemari? Di sini cara berpikir kita itu harus kita perbaiki. Menurut saya keilmuan saya ini, justru pada saat Ramadan itu mencari rezeki itu hukumnya wajib. Mana lebih baik? Meminta-minta atau berikhtiar? Berikhtiar tentu. Berikhtiar. Merampok atau berikhtiar? Berikhtiar. Maka pada saat itu seorang ayah pada saat bulan Ramadan, dia dengan kondisi itu berikhtiar, tentu dengan cara Allah bukan dengan cara di luar jalan ketetapan Allah. Dia berikhtiar pada saat bulan Ramadan, maka pahalanya beda nggak? Beda tentu saja. Tetap beda kan? Artinya niatkan dia ketika pada saat Ramadan itu bahwa itu bulan suci, bulan yang melipatkan ganda. Ketika dia berikhtiar bahwa itu adalah tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menginginkan istrinya, dia tidak menginginkan anaknya dalam kondisi minta-minta, kemudian dia berikhtiar di situ pada saat bulan Ramadan. Pahala nggak di situ? Jadi ibadah itu sebenarnya dari mata terpejam sampai bangkit, bahkan dia tidur lagi, itu ibadah semua. Kapan? Ketika orientasinya untuk Allah. Jadi tidak mesti walaupun kita pandemi seperti ini, tetap kita ikhtiar dan kita orientasikan semua aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun bisa mengoptimalkan Ramadan kita itu saja. Jadi pada saat sekarang ini kan banyak cara ya. Walaupun pada saat itu ada orang yang memang katakanlah bekerja di luar, tapi tentu dia menjaga menjaga beberapa hal gitu ya. Tapi ketika jadi tidak ada alasan saat sekarang ini, maka Ramadan ini kalau dibilang kapan lagi kamu mencari akhirat, begitu ya. Jadi setiap orang itu kita harus tahu, setiap orang itu punya profesi yang berbeda-beda. Ketika dia melaksanakan sholat tarawih hukumnya sunnah. Pada saat dia mencari rizki hukumnya wajib. Kemudian dia pada saat itu melaksanakan kewajibannya berikhtiar. Kemudian pada saat itu dia sudah mendapatkan pahala nggak? Mendapatkan pahala. Kemudian pada saat itu dia maksimalkan juga. Setelah dia sudah melakukan itu jangan lupa. Tapi tetap ya Ramadan itu tetap dia lakukan. Kemudian malamnya itu juga dia bisa dengan qiyamul lail dan sebagainya. Jangan jadi kita terkadang ini memang selalu mencerca orang-orang, kamu mencari uang terus. Maka mindset semacam ini kita balik, bahwa kita berikhtiar tapi bukan mencari uang terus, tapi kita harus berikhtiar tapi niatnya adalah ibadah. Maka pada saat bulan Ramadan pahalanya tinggi nggak? Insya Allah. Jadi dilipat gandakan tentu saja. Iya, tentu dalam kondisi yang saat sekarang ini tentu ibadah yang banyak kita lakukan pada saat bulan Ramadan ini tentu ya puasa sendiri. Jangan lupa apapun aktivitas kita, ikhtiar kita mencari di atas dunia ini tetap puasa itu ibadah nomor satu, kemudian malam itu qiyamul lail. Menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya. Jadi Akbar. Semuanya pada saat itu ibadah semua nggak? Jatuhnya ibadah semua. Bahkan setiap langkahnya jadi ibadah. Setiap langkah ibadah begitu ya. Keringat yang jatuh
jadi ibadah. Iya. Jadi untuk pahala. abang-abang yang hidupnya di aspal, dia lagi ngantar ini ngantar ini. Ini kan itu untuk ibadah. Jadi kita, ya Allah, kemudian terkadang ada yang menangis, ya Allah saya sedih karena pada saat ini saya sekarang hidupnya di aspal. Apalagi seperti di Jakarta. Dia mencari hidup di sono. Sementara mereka bisa mengaji, mereka bisa dan sebagainya. Niatkan pada saat kita lagi berkendaraan itu, ya Allah saya sedang berikhtiar ini. Betul. Jangan sampai anak-anak saya kelaparan. Jangan sampai pada saat itu. Nah, adapun orang, bagaimana kalau orang yang pada saat itu mumpuni dari segi ekonominya dan sebagainya, maka pada saat itu bisa dia lakukan apa? Membantu orang-orang ini. Jadi semuanya saling membantu kan? Yang ini ada keterkaitan ibadah. Iya, ini berikhtiar maksimal pada saat itu, dan itu dihitungnya adalah orientasinya untuk Allah. Kemudian yang mampu pada saat sekarang ini, jangan biarkan ini. Lis-sa'ili wal mahrum. Jadi pada saat itu ada orang yang tidak meminta-minta, tapi dia menjaga harga dirinya. Maka kita saat sekarang ini, nah apa ya bagi yang mampu gimana? Kalau tadi yang tidak mampu, kemudian dia berikhtiar. Kalau dia bagi yang mampu saat sekarang ini gimana? Inilah momen yang terbaik untuk berbagi kepada kesempatan mereka. Besar. Kesempatan besar kita untuk berbagi. Nah, kita saat sekarang ini saya rasa ATC TV ini punya kegiatan-kegiatan sosial, saya rasa. Iya. Ini maksudnya apa, Ustaz? Oh, iya. Jadi memang kita punya program sosial, Ustaz, memang. Iya. Jadi artinya mencakup tadi, ya kata Ustaz sampaikan bahwa kesempatan besar untuk berbagi sebenarnya. Jadi kita saling, ada yang ikhtiar, ya ada yang memerlukan untuk menyalurkan ikhtiarnya. Iya, dan ini kita perantara saja. Iya, kita perantara saja. Bagaimana menyambung ikhtiar tersebut sehingga sampai ke tempat yang benar. Jadi tidak ada masalah. Semuanya itu ujian ini ketika kita siasati dengan cara bijak, dengan cara bahwa semuanya itu baik ketika kita pintar kita mengerti solusinya, dan sesuatu yang terbaik itu tentu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Baiklah para pemirsa ATC TV, banyak sekali ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan, tapi kita akan mengulas tuntas, kita akan membahasnya secara mendalam lagi bersama guru kita Ustaz Kamal nanti pada bulan Ramadan. Dan begitupun juga sebelum Ramadan kita akan memberikan sajian-sajian juga penjelasan motivasi, pendalaman bagaimana meraih Ramadan yang sukses. Insyaallah ya Ustaz ya. Insyaallah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita doakan guru kita mudah-mudahan diberikan kesehatan. Baik Ustaz,